Kalian pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ide bisa mengubah dunia? Nah, ini ceritanya tentang itu. Tentang gimana satu orang dengan keyakinan dan strategi yang tepat bisa mengubah total takdir sebuah kota. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan gambaran yang kontras banget ini. Bayangin, seseorang yang tadinya hidup super mewah, di akhir hayatnya malah sangat sederhana. Jadi siapa sih orang ini? Dan pengorbanan luar biasa apa yang udah dia lakuin? Pertanyaan ini jadi inti dari pembahasan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, duta yang tak terduga. Di sini kita bakal kenalan sama tokoh utama kita dan kita akan lihat perjalanannya dari puncak kemewahan menuju sebuah tujuan hidup yang jauh lebih besar. Oke, coba kita bedah ya. Di sisi kiri, ini Mus'ab bin Umair. Di Mekah, anak orang kaya. Gayanya paling keren, populer di kalangan atas. Pokoknya punya segalanya deh. Tapi lihat di sisi kanan. Ini adalah pilihan hidupnya yang baru. Dia menukar semua itu demi sebuah keyakinan. Pengorbanannya nggak main-main, bahkan sampai dirantai sama ibunya sendiri di rumah. Intinya tuh gini, ini bukan sekedar ganti gaya hidup, ini soal melepaskan segalanya. Coba deh bayangin, keyakinan seperti apa yang bisa bikin seseorang rela meninggalkan semua kemewahan dan kenyamanan yang udah dia kenal seumur hidupnya. Nah, sekarang kita pindah ke panggung utamanya. Sebuah kota yang lagi diambang perubahan. Misi ke Madinah pun dimulai. Yang menarik, kondisi Madinah waktu itu, wah kacau banget. Kota ini lagi hancur-hancuran karena perang saudara. Dua suku besar, Aus dan Khazraj itu musuh bebuyutan. Jadi masyarakatnya itu udah capek. Mereka butuh banget pemimpin yang bisa nyatuin mereka. Butuh nilai-nilai baru. Kondisi yang rapuh, tapi justru ini jadi lahan yang subur banget buat sebuah perubahan besar. Dan ke tengah-tengah kekacauan ini, cuma satu orang yang diutus. Sendirian. Tugasnya, nyiapin kota ini buat masa depan yang benar-benar baru. Skalanya luar biasa besar buat satu orang. Terus gimana caranya dia ngelakuin itu semua? Nah, disinilah ceritanya jadi makin keren. Biar kita benar-benar paham kejeniusan strateginya, kita bakal pakai kacamata modern, yaitu teori difusi inovasi. Anggap aja ini kayak cetak biru dari semua rencananya. Menurut teori ini, ada 4 elemen kunci biar sebuah ide baru bisa menyebar. Pertama, inovasinya, ya pesannya itu sendiri. Kedua, saluran komunikasinya, yaitu cara Mus'ab ngobrol langsung dari hati ke hati. Ketiga, waktunya, cuma setahun loh. Dan keempat, sistem sosialnya, yaitu masyarakat Madinah yang terpecah, tapi sebenarnya saling terhubung. Dalam kerangka ini, Mus'ab itu definisi sempurna dari seorang agen perubahan. Perannya bukan maksa, tapi mempengaruhi dan membimbing orang lain. Istilah ini pas banget buat ngegambarin apa yang dia lakukan di Madinah. Bagian 4. Memenangkan para pemimpin. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana teori tadi dijalankan di lapangan. Inilah inti dari strategi Mus'ab. Ini nih kuncinya. Di masyarakat yang udah biasa sama kekerasan, pendekatan dia justru radikal karena damai banget. Dia datang bukan bawa pedang, tapi bawa kata-kata. Dan ini dia inti dari kata-katanya. Sebuah ajakan yang sederhana, tapi kuat banget. Gak ada tekanan sama sekali, cuma tawaran buat dengerin. Ini nunjukin betapa dia percaya diri sama pesan yang dia bawa. Coba bayangin adegannya. Ada seorang prajurit hebat, marah, bawa-bawa tombak, datang mau ngusir dia. Situasinya tegang banget. Misinya bisa aja gagal total detik itu juga. Setelah dengerin penjelasan Mus'ab, Usaid langsung meletakkan tombaknya. Dan dia jadi pemimpin suku pertama yang menerima keyakinan baru itu. Cuma dengan mendengarkan. Dari yang tadinya mau menyerang, jadi pengikut pertama. Ini titik balik yang luar biasa. Tapi, ujiannya belum selesai. Taruhannya sekarang jauh lebih tinggi. Kalau Usaid tadi itu ibaratnya jenderalnya, nah Sa'ad bin Mu'adz ini rajanya. Keputusan dialah yang bakal nentuin nasib seluruh misi ini. Mus'ab pakai lagi strategi yang sama. Tenang dan logis. Dan berhasil. Begitu saat sang pemimpin tertinggi ikut, seluruh struktur sosial langsung bergeser. Dia ngasih sinyal ke kaumnya dan mereka semua ngikutin. Efek domino. Hasilnya, setahun kemudian Mus'ab pulang ke Mekah. Tapi dia nggak sendirian. Dia memimpin rombongan 70 orang muslim baru dari Madinah. Dari 1 orang jadi 70. Cuma dalam setahun. Itulah kekuatan persuasi yang cerdas. Bagian 5. Warisan pengorbanan. Tapi kesuksesan diplomasinya itu bukan akhir dari cerita. Ujian terakhirnya lah yang bakal mengukuhkan warisannya.
bukan lagi sebagai seorang duta, tapi sebagai simbol pengorbanan tertinggi. Di pertempuran Uhud, dia dipercaya buat megang bendera. Musuh menyerangnya, tangan kanannya putus, dia pindahin bendera ke tangan kiri. Tangan kirinya putus juga, dia peluk bendera itu pakai sisa lengannya supaya nggak jatuh. Dia terus bertahan sampai akhirnya sebuah tombak menembus tubuhnya dan dia gugur sebagai syahid. Konon katanya saat dia gugur, dia terus mengulang ayat ini. Ini nunjukin kalau bahkan di detik terakhirnya, fokusnya bukan pada individu, tapi pada pesan abadi yang dia perjuangkan. Dan ini membawa kita kembali ke awal cerita. Pria yang dulu terkenal dengan pakaian terbaiknya di Mekah, sekarang dikubur dengan kain kafan yang bahkan gak cukup buat menutupi kakinya. Inilah gambaran terakhir yang paling kuat tentang pengorbanan totalnya. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan ini. Kisah Musa bin Umair ini lebih dari sekedar sejarah. Ini adalah studi kasus abadi tentang kepemimpinan, persuasi, dan kekuatan sebuah ide. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, bagaimana keyakinan teguh satu orang bisa membentuk kembali sebuah masyarakat dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ hari ini.